Yo, apa kabar teman-teman? Hari ini kita bakal ulas sebuah film yang seru banget. Simak sampai akhir ya. Cerita diawali langkah kaki Nathan Jasmine terdengar mantap saat dia menuju kantor menteri. Tempat pertemuan penting akan segera dimulai. Tujuan pertemuan ini adalah untuk mencari agen terbaik dalam misi pengejaran senjata berbahaya yang sangat krusial. Di dalam ruangan, Nathan dan menteri sedang berbicara serius, membahas kandidat-kandidat yang paling tepat untuk menjalankan misi ini. Mereka mempertimbangkan berbagai faktor, mulai dari kemampuan hingga pengalaman, untuk memastikan bahwa agen yang dipilih dapat menyelesaikan misi dengan sukses. Setelah diskusi yang panjang dan mendalam, mereka akhirnya memutuskan untuk memilih tim Orson Fortune, sebuah tim yang terdiri dari agen-agen handal dengan kemampuan dan pengalaman yang sangat baik. Dengan kepercayaan penuh, Nathan dan menteri menugaskan tim Orson Fortune untuk menjalankan misi penting ini, menghentikan senjata berbahaya sebelum jatuh ke tangan yang salah. Orson Fortune sedang menikmati liburan santainya di villa mewahnya di Maroko ketika tiba-tiba Nathan Jasmine, atasannya dari M16, muncul di ruangan dengan wajah serius. "Orson, kita memiliki masalah besar," kata Nathan, menjelaskan bahwa sebuah teknologi senjata berbahaya akan dijual kepada pihak yang tidak bertanggung jawab dan mengancam keamanan global. Sebagai agen yang dapat diandalkan, Nathan meminta Orson untuk menghentikan penjualan itu dan bekerja sama dengan tim intelijen global Five Eyes. Awalnya, Orson menolak karena ingin menjaga jarak dari urusan yang merepotkan dan lebih memilih menikmati liburannya. Namun, setelah Nathan menjelaskan betapa bahayanya jika penjualan itu terjadi, Orson akhirnya setuju untuk menjalankan misi tersebut demi keamanan negara. Nathan menunggu di pesawat, menyuruh Orson untuk segera menyusul. Setelah berbincang singkat, mereka berangkat menuju Madrid. Di sana, mereka disambut oleh JJ dan Sarah, anggota tim Orson Fortune yang siap bekerja sama untuk menjalankan misi ini. Dengan tim yang solid dan rencana yang matang, mereka siap menghadapi tantangan untuk menghentikan penjualan teknologi senjata berbahaya tersebut. He's been very busy since you last saw him. Ajay. Sir. Mr. Fortune? Your Highness? I like John. Tim Orson Fortune menjalankan misi pertama mereka di sebuah bandara, menunggu seseorang yang membawa koper berisi senjata berbahaya yang akan dijual kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Mereka berencana mencegat orang itu sebelum koper itu jatuh ke tangan yang salah. Namun, tanpa mereka sadari, ada tim lain yang juga memburu orang yang sama, dan Orson dengan cepat mengambil tindakan untuk melumpuhkan anggota tim lawan satu persatu. Setelah berhasil membawa pembawa koper itu ke mobil van yang sudah disiapkan dan mendapatkan koper tersebut, situasi menjadi kacau ketika pembawa koper itu mengalami serangan jantung akibat tekanan yang berat. Belum selesai mereka menghadapi situasi itu, tim lain yang dipimpin oleh Mike merampok mobil van mereka, menodongkan senjata ke arah tim Orson Fortune. Padahal, Nathan sudah berhasil mendownload data dari isi koper itu. Setelah itu, Nathan yang memegang hard disk terpaksa menyerahkannya kepada Mike karena tidak ada pilihan lain. Tim Orson Fortune masih belum mengetahui identitas dan tujuan Mike. Sementara Mike sendiri adalah seorang agen profesional yang bekerja layaknya Orson, menambah lapisan misteri dan kompleksitas dalam misi mereka. Misi tim Orson Fortune berlanjut dengan melakukan penyelidikan intensif untuk mengetahui siapa pembeli hard disk berisi teknologi senjata berbahaya tersebut. Nathan memantau seseorang bernama Ben Harris yang diyakini sebagai perantara penjualan hard disk itu. Dari penyelidikan tersebut, mereka berhasil mengidentifikasi Greg Simmons, seorang broker senjata yang memiliki teknologi berbahaya tersebut, sebagai target utama mereka. Danny berperan sebagai umpan untuk mendapatkan kepercayaan Greg Simmons dan memungkinkan tim Orson Fortune untuk melakukan penyamaran. Skenario pun dijalankan. Tim Orson melakukan penyamaran dengan Orson Fortune sebagai manajer Danny dan Sarah Fiedel sebagai pasangan Danny. Ketika Greg Simon sedang asik berbicara dengan Danny, itulah saatnya Sarah Fiedel beraksi. No, I'm Greg Simmons, and I want to thank you very... Well, listen, it's fantastic, just... It's a fundraiser. Trent and Arnold. Go on, then, give us some more.
Yes, thank you. I know. mengumpulkan informasi tentang teknologi senjata berbahaya. Selain itu, Orson juga melakukan penyusupan untuk meretas data yang berada di laptop Greg, sekaligus meletakkan penyadap di tiap tempat di rumah Greg Simmons. Tapi karena terpaksa harus bentrok dengan mengawal Greg, mau nggak mau Orson pun bertindak melumpuhkan mereka. Alexander's personal guard stopped him. I will shoot you. Hurt me. Come on. Three cracked ribs. Sorry, sir. He's crying for... Hingga Sarah Fidel datang menyelamatkan Orson. Setelah hasil retasan dianalisis oleh Sarah Fidel, mereka berhasil mendapatkan informasi tentang lokasi dan rencana penjualan teknologi senjata berbahaya yang dimiliki oleh Greg Simmons. Informasi ini membantu tim Orson Fortune untuk mengetahui langkah selanjutnya dan menghentikan rencana Greg Simmons. Suatu hari, Greg Simmons mengundang Danny Francesco ke villa pribadinya di Antalya, Turki, memberikan kesempatan bagi tim Orson Fortune untuk menyusup dan mendekati Greg Simmons lebih dekat lagi. Setelah tiba di villa, Greg Simmons memberikan Danny Francesco sebuah mobil Ferrari sebagai simbol kekayaan dan statusnya. Danny menggunakan mobil mewah ini untuk berkeliling bersama Greg, sementara Sarah Fidel yang berperan sebagai pasangan Danny tetap menginap di rumah Greg Simmons untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang teknologi senjata berbahaya yang dimiliki oleh Greg Simmons. Namun, Sarah harus berhati-hati karena dia selalu diawasi ketat oleh Emilia, asisten Greg Simmons. Sementara itu, Orson, JJ dan Nathan tinggal di hotel, menunggu informasi dari Sarah untuk menentukan langkah selanjutnya. Misi tim Orson Fortune berlanjut dengan rencana untuk mendekati Ben Harris, seorang perantara penjualan senjata berbahaya, untuk diinterogasi. Namun sebelum mereka berhasil menangkap Ben, dia malah jatuh dari atas menara dan tewas. Missed him. Stairs. He's right there. You're on top of his phone. Hold on, I'm just pulling him. Orson tidak punya pilihan lain selain menyamar sebagai Ben Harris, karena pembeli senjata itu juga tidak mengenal wajah Ben. Dengan bantuan Sarah yang memasuki sinyal jaringan telepon Greg dan memanipulasi suara Orson menjadi Ben Harris, saat telepon pada Greg Simmons untuk meminta konfirmasi, Orson berhasil melakukan transaksi dengan menggunakan suara tiruan. Namun, anak buah Mike yang berada di tempat itu mengenali Orson dan melaporkannya kepada Mike, memicu baku tembak yang tidak dapat dielakkan. Sampai akhirnya, Orson dan JJ menyelamatkan Danny dan Sarah dengan helikopter, mengakhiri pengejaran yang menegangkan dan membawa mereka ke tempat yang aman. Do you know how to use these rocket launchers? Dengan demikian, tim Orson Fortune berhasil mengatasi tantangan besar dalam misi mereka untuk menghentikan penjualan senjata berbahaya. Namun Orson mengarahkan helikopternya menuju villa Greg Simon untuk negosiasi dengan Greg dengan jaminan pembebasan dari tuntutan hukum untuk bersama-sama menjebak Mike, karena Mike pun telah mengkhianati Greg. Kemudian, Greg dan Danny menuju ke markas Mike dan berakting sebagai bos dan ajudan. Di markas tempat berkumpulnya Mike dan kelompoknya, mereka menemukan Mike dan kelompoknya sedang berunding dengan dua orang ahli AI yang bertugas mengoperasikan alat berbahaya tersebut. Ketika Greg mengancam akan meledakkan tempat itu, dua orang ahli AI tersebut panik dan ketakutan, memicu situasi yang semakin tegang. Perselisihan pun terjadi antara anak buah Mike dan kelompok ahli AI, sementara Greg dan Danny segera meninggalkan tempat itu. Akibat ancaman Mike, dua kelompok yang berada di tempat itu saling baku tembak dengan sengitnya. Anyone on your list? You can forget your commission, Mike. Sementara itu, Orson melakukan operasi gerilya untuk melumpuhkan anak buah Mike di luar gedung. Sementara JJ berperan sebagai sniper dan Sarah Fidel mengendalikan drone untuk mengawasi gerak-gerik mereka. Orson terus bergerak maju untuk merebut senjata berbahaya dari tangan Mike. Ketika Orson mencapai ruangan yang dituju, dia mendapati bahwa ruangan itu telah sepi akibat adu senjata yang terjadi sebelumnya, dengan banyak orang yang telah tewas. Saat Orson berniat mengambil koper senjata berbahaya, tiba-tiba Mike muncul dari belakang dan mencoba menghantam Orson. Orson dapat menghalau serangan Mike dan akhirnya menghabisi Mike di tempat itu. Dengan misi yang hampir selesai, Orson, JJ, dan Sarah Fidel berangkat menuju Doha dengan kapal bot untuk menyerahkan koper senjata berbahaya itu kepada Nathan.
Misi yang penuh tantangan dan bahaya itu akhirnya berakhir dengan sukses. Dan tim Orson Fortune dapat bernapas lega setelah menyelesaikan tugas mereka dengan baik. Begitulah teman-teman, terima kasih udah nonton review film ini bareng kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, atau nanti kita dianggap gak kenal lagi. Sampai jumpa di review berikutnya dengan film yang lebih seru dan review yang lebih ngawur. In this journey, we're not afraid. With each step, the path unwinds, finding treasures of a different